kabar mama papa? Sehat. Adik-adik juga sehat. Masih tetap ceria nggak nih adik-adik? Masih dong, Kak. Kok aku yang jawab ya, Kak? Hehehe. Ayo adik-adik, tetap semangat ya. Sudah siap untuk beribadah? Kak, biar makin semangat, kita nyanyi yuk. Gimana ya nyanyinya? Boleh. Kita nyanyi Matahari Bersinar Terang yuk Kak. Ayo, Kak. Ayo Karinto, tolong iringi kita ya. Nyanyi Matahari Bersinar Terang. Nah, adik-adik, sudah dengar belum? Sudah segar belum? Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita sapa Tuhan, memohon pertolongan untuk menyertai kita dalam ibadah ini. Yuk kita berdoa. Yuk adik-adik, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami semangat ya Tuhan untuk memuji-Mu bersama papa mama, opa oma, dan kakak dan adik. Tuhan, sertailah sekolah minggu kami ini di dalam kasih-Mu Tuhan, mulai dari awal hingga akhir. Terpuji nama Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Nov, Ya, pernah nggak Kak Nov teriak-teriak di rumah tuh sampai sekenceng-kencengnya gitu Kak? Pernah nggak Kak? pernah sih Kak, dulu aku sering main petak umpet sama adik-adik. Jadilah aku yang mengumpet mereka dan mengetemukan mereka. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak-teriak Kak. Waktu kakak teriak, tembok rumah kakak retak-retak terus ada yang jatuh nggak Kak? Tidak dong Kak, Enggak ya? enggak. Tapi ada loh Kak, yang dia itu teriak sampai bisa meruntuhkan tembok. Masa sih Kak? Siapa ya Kak? Gak mungkin ah. Nah, penasaran kan Kak? Ada loh Kak, ceritanya nih, penasaran nggak adik-adik? Ceritanya nih tentang bangsa Israel yang mengalahkan bangsa Yeriko. Gimana ya ceritanya? Apa ya maksud Tuhan? Nah, nanti kita dengar ya ceritanya ya Kak. Wah, seru ya. Emang tema kita minggu ini apa Kak untuk ini? Tema kita minggu ini adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Lalu gimana caranya ya tembok bisa runtuh? Sabar-sabar Kak. Kita dengarkan dulu ya ceritanya adik-adik. Sekarang kita gimana kalau nyanyi dulu Allahku besar. Gimana Kak? Cocok tuh Kak. Yuk. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada
Alkitabnya biar kita dengar cerita. Aku penasaran cerita Alkitab apa ya hari ini? Iya Kak, aku juga penasaran. Kita ambil Alkitabnya yuk. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Sudah adik-adik? Nah Kak, kita sekarang buka kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Ayo, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke, Lipat Kak. tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau membuka Alkitab, mau membaca firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau mendengarkan cerita. Bukalah telinga kami ya Tuhan, pikiran kami, tenangkan hati kami, sehingga kami dapat duduk tenang, dapat mendengarkan cerita, dan kami juga dapat menuruti firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Kak, yang cerita siapa ya? Pak Kurniadi. Oh, Pak Pendeta. Oh, karena minggu ini minggu ketiga ya Kak ya? Iya, Kak. Tuh, adik-adik, setiap minggu ketiga, Pak Pendeta yang akan menyampaikan ceritanya nih. Nah, ceritanya udah mau dimulai kan ya Kak? Iya, Kak. Oke, kalau gitu adik-adik, karena ceritanya sudah mau dimulai, adik-adik duduk yang manis ya. Kita dengarkan cerita dari Pak Pendeta. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mau belajar tentang sesuatu yang luar biasa yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, sesuatu yang Pak Kurun maksud itu adalah tentang taat. Lagunya begini nih. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Taat pada firman Tuhan. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Taat pada firman Tuhan. Siapa yang taat? Nah, mari kita dengarkan. Adik-adik, ketika bangsa Israel sudah semakin dekat ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, juga kepada Musa. Nah, sekarang Yosua akan melanjutkan tugas Bapak Musa yang sudah meninggal dunia. Setelah orang Israel, bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan, sekarang mereka harus melewati wilayah orang Jeriko. Bangsa yang punya kota yang bentengnya, temboknya kuat, yaitu kota Jeriko. Nah, di kota Jeriko itu adik-adik, sudah ada tentaranya, sudah ada pemimpinnya, dan tembok kotanya tebal serta tinggi. Sulit sekali dihancurkan dengan tenaga atau kekuatan manusia. Nah, bangsa Israel waktu itu juga tidak punya peralatan yang hebat-hebat supaya bisa menghancurkan tembok Jeriko yang tebal dan tinggi itu. Lalu bagaimana caranya ya? Supaya mereka bisa melewati daerah Jeriko dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Nah, caranya adalah kota Jeriko harus dikuasai lebih dulu supaya orang-orang di kota Jeriko itu tidak menyerang orang Israel. Tapi bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang di kota Jeriko itu? Tembok kotanya tebal-tebal dan tinggi sekali. Adik-adik, Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua, kata Tuhan, aku akan menyerahkan Yeriko dan juga pemimpin-pemimpin serta tentara-tentaranya yang hebat. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan umatku Israel. Hanya ingatkan kepada umatku untuk taat
besok kalian harus mengelilingi kota itu 1 kali saja. Dan setelah itu kalian kembali ke perkemahan. Hari yang kedua, kalian juga harus mengelilingi tembok kota Yeriko itu 1 kali saja. Dan setelah itu kalian kembali ke perkemahan kalian. Aturlah supaya yang paling depan, barisan paling depan adalah laki-laki yang perkasa, yang sehat, yang membawa tombak dan pedang. Lalu setelah itu 7 orang imam yang membawa sangkakala. Dan setelah 7 orang imam yang membawa sangkakala itu adalah imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Dan setelah itu baru rakyat Israel akan berjalan di belakang tabut perjanjian itu. Kelilingilah tembok kota Yeriko 1 kali saja. Engkau dan umat Israel harus melakukannya selama 6 hari. Begitu adik-adik. Jadi selama 6 hari mereka hanya berkeliling 1 kali saja mengelilingi tembok kota Yeriko. Setelah itu mereka kembali ke perkemahan mereka, ke tenda mereka. Besok pagi begitu juga. Mereka mengelilingi. Barisan paling depan adalah orang-orang yang membawa tombak dan pedang. Kemudian 7 imam yang membawa sangkakala, trompet. Dan kemudian imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Baru setelah itu umat Israel di belakangnya. Mereka harus mengelilingi tembok kota Yeriko 1 kali saja. Dan tidak boleh berisik. Hanya imam yang membunyikan sangkakala, membunyikan trompet. Tapi yang lainnya harus diam. Diam. Setelah berjalan keliling, kembali ke tenda, ke perkemahan. Besok begitu lagi. Besok hari yang ketiga, begitu lagi. Besok hari yang keempat, begitu lagi. Besok hari yang kelima, begitu lagi. Besok hari yang keenam, begitu lagi. Jadi, mungkin ada di antara umat Israel, bangsa Israel yang bertanya-tanya, ini kita ngapain sih? Cuma berjalan mengelilingi tembok Yeriko 1 kali, lalu sudah kembali ke tenda. Kita cuma jalan aja, nggak boleh bicara, nggak boleh berisik, diam saja sambil berjalan begitu. Ini kita mau ngapain sih? Pasti ada yang bertanya-tanya begitu. Tetapi mereka belajar apa tadi? T-A-A-T, taat. Iya, belajar taat. Taat kepada perintah Tuhan. Lalu kata Yosua, nah pada hari yang ke-7, maka pagi-pagi benar kita akan berjalan dan mengelilingi tembok kota Yeriko sebanyak 7 kali. Sambil sangkakala trompet dibunyikan. Lalu setelah mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali, maka aku akan memerintahkan supaya kalian semua bersorak, 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 memuji-muji nama Tuhan, bersorak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Dan itu yang dilakukan oleh umat Israel adik-adik. Pada hari ke-7 mereka kembali mengelilingi tembok kota Yeriko sebanyak berapa kali? 7 kali. Dan setelah mengelilingi sebanyak 7 kali, lalu Yosua mengatakan, sekarang bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Lalu mereka semua bersorak sekeras-kerasnya. Nah, adik-adik, ketika mereka bersorak, Allah berkarya. Allah menyatakan kuasanya. Tembok kota Yeriko yang tebal dan tinggi yang sangat kuat itu goyang, goyang. Dan setelah goyang, tembok kota Yeriko itu runtuh, ambruk. Semua orang di kota Yeriko itu ketakutan adik-adik. Mereka ketakutan. Bagaimana mungkin
tembok kota Yeriko yang besar dan kuat ini bisa rubuh? Mereka tidak tahu. Tembok itu rubuh karena ya kuasa Tuhan, kuasa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, kuasa Allah yang mengasihi bangsa Israel. Lalu setelah tembok kota Yeriko itu runtuh, maka bangsa Israel memasuki kota itu dan mereka berhasil mengalahkan tentara dan pemimpin kota Yeriko yang hebat itu. Dan orang Israel sadar, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Allah. Allah yang memerintahkan mereka dan mereka menaati perintah Allah itu. Dan karena mereka taat, mereka lalu melihat kuasa Allah dinyatakan. Allah menolong mereka untuk dapat mengalahkan penduduk, pemimpin, dan tentara Yeriko yang perkasa dan hebat itu. Sehingga bangsa Israel, umat Israel bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, taat pada firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita pun belajar taat pada firman Tuhan, taat pada perkataan Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya kita taat? Kita lakukan seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Apa itu? Mengasihi sesama kita. Apa itu? Berbuat yang baik, rajin, dan menjaga diri kita sebaik-baiknya. Bagaimana belajar taat? Lakukan hal yang benar, hal yang baik. Belajar dengan giat, berteman dengan baik, membantu papa, mama, orang tua, membantu kakak dan adik di rumah. Serta selalu ingat berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara, menjaga adik-adik dan keluarga semua. Taat dengan cara apa? Belajar dengan giat. Supaya adik-adik semakin pandai, semakin cerdas, semakin bijaksana, semakin mengerti apa yang benar, yang baik, yang harus dilakukan. Ingat, dengan taat kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati, dan mari sekali lagi kita ingat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, taat pada firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Gimana Kak Nov? Udah tahu belum bagaimana tembok Yeriko bisa runtuh? Iya Kak, dengan iman bangsa Israel yang sangat kuat, mereka tetap melakukan akan perintah Tuhan, walaupun kelihatannya nggak mungkin sama sekali ya Kak. Betul Kak. Betul adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, kalau dalam masa sekarang sepertinya kalian nggak mungkin gitu loh. Aku mesti berdiam terus di dalam rumah, aku nggak boleh main, nggak boleh kemana-mana. Tapi buktinya sampai sekarang kalian bisa kan? Ingat-ingat loh, ketaatan itu membawa kebaikan. Asal kalian taat dan terus berdoa, iman kalian akan terus bertambah. Yakin deh kalau Tuhan itu pasti membawa yang terbaik. Kakak yakin kok kalian akan terus bertahan di dalam rumah dengan tidak marah-marah. Malah makin senang bermain bersama di dalam rumah sama mama, papa, om, tante, sama siapa lagi ya? Opung, oma, opa, ya kan Kak? Iya.
pasti semakin betah. Betul, Kak. Nah, sekarang kita punya ayat hafalan, Kak. Oh, ayat hafalannya dari mana, Kak? Ibrani 10 ayat 30. Kak, Ibraninya 11. Oh, ayat 11. Ibrani 11 11. ayat 30. Karena Man, iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari hari lamanya. Kita ulang yuk, Kak. Yuk, Ibrani Ibrani 11 ayat 30. 30. Karena Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, adik-adik masih ingat nggak lagu Ku menang, ku menang? Kakak masih ingat nggak? Masih, Kak? Kita nyanyi itu yuk, Kak. Ayo Karinto, musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala dosa. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, Kak, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kita ajak mama dan papa memberikan persembahan. Kita bisa lewat transfer atau scan QR code yang ada di layar kaca. Gitu kan, Kak? Sip, Kak. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi yuk, adik-adik. Ayo kita bernyanyi Ku Beri Persembahan ya, Kak. Oke, Kak. Ayo, Karinto. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, yuk kita berdoa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa karena Engkau menyediakan berkat-berkat sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu di dunia. Di dalam nama-Mu dan di dalam nama Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, berkatilah selalu keluarga kami. Dalam nama-Mu, amin. Ya Kak, udah mau selesai nih ibadah kita. Sebelumnya tapi kita nyanyi lagi yuk, supaya mengingatkan kita bahwa dengan iman percaya, kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran, kesedihan, marah-marah. Pokoknya kita bisa mengalahkan segalanya deh Kak. Wah, yuk Kak, mari adik-adik sebelum menutup ibadah kita menyanyikan lagu Percaya Saja. Ayo Karinto, musik. Percaya saja, percaya diri tak menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang.
Oke deh Kak, ibadah kita udah selesai nih. Mari kita berdoa yuk Kak yuk. Ayo Kak, Kakak yang berdoa deh. boleh. Habis itu kita lanjutkan dengan Bapak terima kasih ya adik-adik. Setelah kata amin. Yuk Kak. Yuk. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Bapa, kami berterima kasih masih bisa mendengarkan, masih bisa bersekolah minggu, mendengarkan firman-Mu, bernyanyi bersama Papa dan Mama, dan juga Bapak, ibadah kami ini sebentar lagi akan selesai, akan menutupnya Bapak. Berkatilah kami semua, berikan kami kesehatan, apa yang kami dapat dari cerita ini, biarlah Tuhan yang memampukan anak-anak untuk dapat menerima dan menyerap firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah menyediakan pelayanannya untuk ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kakak-kakak ini ya Tuhan. Tuhan, terpujilah nama Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Bye adik-adik, Bye, sampai minggu adik-adik. depan.